Kenapa males Kak Noni? Bosan loh, sekolahnya sekolah online terus. Kalau Kak Noni bosan, gimana mau jadi pintar nih? Jadi gimana Kak? Jadi kita harus semangat dong Kak Non. Nanti kita harus semangat lagi nih. Iya dong. Yeay, kita ketemu lagi di hari Minggu di kebagian online bersama Kak Noni Dan juga Kak Siska. dan adik-adik tetap di rumah. Apa kabarnya hari ini? Sebelum ini Kak, sebelum kita mau bernyanyi, Ah? kita mau bikin yel-yel dulu Kak. Ya Bella gimana nih Kak? Jadi kalau kakak bilang, apa kabar anak-anak sekolah minggu? Jawabannya, aku diberkati, aku jadi berkat. Begitu Kak Kita Non. tes dulu ya Kak ya. Coba Oke. Kak, kita tes dulu Kak. Kita coba ya adik-adik. Halo adik-adik, apa kabarnya? Aku diberkati, Aku jadi berkat. Semuanya udah rapi, udah wangi. Kita mau semangat, kita mau puji Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya Kak Siska ya. Oke Kak Non, kita satukan hati kita tutup mata kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan anugerah yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, pada minggu hari ini Bapa, kami mau bernyanyi, mau memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus, berkati anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah mereka masing-masing dan juga berkati guru-guru sekolah minggu dan pemusik yang ada di gereja ini. Tuhan berkati kami Bapa dari awal pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kalau gitu kita udah semangat semuanya, kita memuji Tuhan dulu yuk. Oke, kita mau nyanyi lagu Sungguh Alangkah Baiknya. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang menyambut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Seperti sanublah Allah minta agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup rukun selamanya. Wah Kak Non, kita udah bahagia. Ya, semangat juga Kak. Tapi masih ada adik-adik kita yang kurang semangat Kak. Jangan dong adik-adik, masa sih udah ganteng-ganteng, udah cantik-cantik, anak Tuhan tuh gak boleh gak semangat, nanti Tuhan sedih. Wah adik-adik, mau lihat Tuhan sedih atau lihat Tuhan bahagia? Bahagia, bahagia dong Kak. Kalau begitu Kak, kita mau nyanyi yang lagu bahagia juga Kak. Oke, lagu apa Kak? Yang apa ya Kak kira-kira ya Kak? Lagu apa Kak? Oke, kita ini adik-adik semua siap nih lagu-lagunya. Yang ada big or small? Jadi berdiri dong ya. Ayo semuanya berdiri biar kita semangat terus. Biar Tuhan Yesus senang. Kita menyanyi lagu Big or Small. Buat gerakannya ya. Mana bignya? Ini atau gini? Kecil atau besar ya? Besar dong. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa
Tuhan, Pasti kita bisa. bisa. Jadi semuanya itu bisa kita lakukan kalau semuanya sama Tuhan ya Kak ya. Iya Kak Kayak lagu tadi, Non. aku bisa. Iya. Jadi Kak Non, bagi adik-adik yang bosan kali Kak belajar online Iya, kayak terus, tadi Kak Nuni tadi kan. Iya. Bosen. Berarti nggak boleh bosan lagi dong. nggak boleh karena Iya, ada iya, Tuhan Yesus bersama Biar jadi anak kita. pintar ya Kak ya. Iya dong Kak Non. Oke, masih berdiri kalau gitu kita mau puji Tuhan lagi. Pasti dah kangen nih sama lagu ini nih. Iya, yang badannya besar hewannya Kak. Apa? Ayo yang Wah, Cip tahu nih Pasti sama tahu. Lolita. Sama-sama kita puji Tuhan lagu King Kong badannya besar. Buat gerakannya adik-adik. Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Sekali lagi ya adik-adik ya. Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Wah, coba lihat udah keringatan belum nih adik-adiknya ya? Kan udah ya, kita kayak sekalian olahraga ya kak ya. Masih mau puji Tuhan lagi, tapi boleh duduk dulu. Kita saatnya mau mendengarkan firman Tuhan dulu. Nanti habis firman Tuhan kita nyanyi lagi kak. Iya, benar sekali Kak Non. Ya, siapa yang sudah mau mendengar firman Tuhan? Udah nggak sabar? Oh, Kak Siska udah gak sabar Kak nih. Noni juga udah nggak sabar. Yuk kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita juga, biar kita mendengarkan firman Tuhan sambil kita nyanyi lagu Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Oke? Sama-sama ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Selalu bertumbuh, sirami hatiku. Berbuah, berbuah, makin besar, Berbuah, berbuah, makin besar. berbuah, Berbuah, berbuah lebat. Oke, semuanya sudah siapkan Alkitabnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Hai hai, wah senang sekali udah nyanyi-nyanyi, udah muji Tuhan. Nah hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa. Nah kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik. Pada hari ini Tuhan, kami semua anak-anak sekolah minggu berkumpul bersama di tempat ini Tuhan, ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, bukakan hati, pikiran kami Tuhan, untuk mau mendengarkan apa yang Tuhan ingin katakan di dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk tertib dan mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ya Tuhan, ini doa kami, sempurnakanlah doa kami ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wow, ini minggu hari yang indah
perjanjian baru. Oke? Dari kitab Korintus, yaitu 1 Korintus 1 ayatnya yang kelima. Kita baca bareng-bareng ya, yang di rumah, yang cowok, yang cewek, ikutin Kak Sela ya. 1 Korintus 1 ayat 5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Amin. Ya, demikian firman Tuhan. Tema kita hari ini tentang apa yo? Ada yang tahu nggak? Tadi ada berbau tentang pengetahuan. Berarti tema kita tentang apa? Kaya pengetahuan. Good job. Oke. Hari ini kakak mau bercerita. Ada yang tahu nggak kalau kaya itu seperti apa ya? Seperti apa? Yang punya mobil. Apalagi? Yang punya rumah mewah. Terus apa lagi? Yang banyak uangnya. Kemudian apa lagi? Yang bisa liburan ke luar negeri tiap hari. Wah, tiap hari loh. Oh, salah. Big no. Nah, jadi yang dimaksud kaya pengetahuan itu adalah orang-orang yang smart, orang-orang yang pintar. Ada yang tahu nggak? Albert Einstein, kemudian apa lagi? Thomas Alva Edison, kemudian apa lagi? Kemudian Alexander Graham Bell. Waduh, itu disebut dengan orang-orang yang pintar, kaya akan pengetahuan. Oh iya, kita bisa dapat pengetahuan dari mana aja ya Kak? Nah, adik-adik, pengetahuan itu bisa kita dapat dari mana saja. Mulai dari rumah. Nah, pertama kali kita mendapatkan pengetahuan nih, pertama kali kita lahir, gak mungkin dong kita langsung jago matematika, iya kan? Gak mungkin dong kita jago bahasa Inggris langsung, gak mungkin. Nah, pertama kali kita dapat pengetahuannya dari mama papa kita, kemudian kita sekolah. Di sekolah ada ibu guru, kemudian ada bapak guru. Nah, kemudian kita bisa dapat pengetahuan dari mana? Dari internet Kak, benar. Sekarang ada yang namanya Google. Nah, kemudian ada namanya Google Class juga. Nah, jadi di situ kita bisa sharing, kita bisa berbagi ilmu. Nah, kalau kita kaya pengetahuan, emang untungnya apa Kak buat kita? Ada yang mau jadi dokter nggak? Ada yang mau jadi pilot yang bisa terbang keliling dunia? Atau ada yang mau jadi dosen bisa ngajar contohnya? Atau ada yang mau jadi model bisa lenggok-lenggok di depan catwalk? Atau ada yang mau jadi penemu kayak Albert Einstein? Nah, itu semua dimulai dari kaya pengetahuan. Nah, dimulai dari pingin tahu. Aku pingin tahu nih, kok bisa ya pesawat itu terbang? Apa ya yang membuat dia bisa terbang di udara? Kenapa aku hanya menapak di tanah contohnya seperti itu? Lalu ada nggak yang pingin? Aku pingin nih seperti dia. Kak, aku pingin jadi dokter. Nanti 10 tahun lagi kakak lihat aku pakai jas putih. Good job. Nah, itu namanya kaya pengetahuan. Pingin tahu. Nah, pingin tahu itu juga kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, di internet kita sering melihat ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, kali ini kakak mau menampilkan sebuah cerita tentang si Pinky dan Choky. Nah, untuk itu kita saksikan bareng-bareng ya adik-adik. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari ada suatu perlombaan. Nah, pada bulan sebelumnya Choky dan Pinky sudah berlatih. Nah, di sini ada Pak Bams. Pak Bams adalah pelatih untuk Choky dan Pinky. Pak Bams mengajarkan untuk terus semangat dan fokus pada latihan. Pada perlombaan ini akan terasa lebih sulit karena penantangnya jauh lebih hebat. Lihat, Choky dan Pinky begitu semangat untuk mendapatkan piala. Nah, tahun lalu Choky adalah juaranya.
lihat Coki memenangkan lomba lari tahun 2019. Wah, Coki hebat. Nah, dalam persiapan lomba, mereka dituntut lebih keras, tapi tidak lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan Yesus dan selalu berdoa. Nah, ini Pinky, karena Pinky belum menang tahun lalu, Pinky menggandakan kekuatannya untuk terus menjadi juara. Tapi beda halnya dengan si Coki. Coki tidur, ya buat apa aku lomba-lomba dan latihan begitu keras, toh tahun lalu aku sudah menang kok. Nah, perlombaan pun tiba. Pak Bams dan pelatih yang lain berdiri untuk melihat apakah yang akan terjadi dan siapakah pemenangnya. 1-2, 1-2. Coki, Pinky, dan lawan yang lain berusaha untuk mendapatkan piala dan menjadi pemenang. Mereka terus berlari sampai keringat terus menetes di kepala mereka. Tapi mereka selalu mengharapkan yang terdepan. Prit, prit, prit. Akhirnya Pak Wasit menentukan siapa pemenangnya. Dan pemenangnya adalah Pinky. Nah, Pinky memenangkan pialanya. Nah, kita harus mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, termasuk menantikan kerajaan Allah. Nah, dan menjadi bijaksana, yaitu bisa memilih apa yang baik dan yang buruk di hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu mana yang baik dan mana yang buruk, termasuk membantu mama, kemudian melihat orang yang terjatuh, apakah kita harus berpura-pura tidak melihat, lalu membaca Alkitab dan berbuat baik. Sampai pada akhirnya kita bertemu dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menantikan kedatangan kita menjadi anak yang baik, anak yang dinantikan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, "Good job my son." Tuhan Yesus, kami mau menantikan kedatangan-Mu dengan bijaksana. Wah, kita udah nonton nih tentang Coki dan Pinky. Nah, jadi untuk menjadi seorang yang kaya pengetahuan, seseorang yang juara dan pemenang, kita harus menjadi seorang yang bijaksana. Bagaimana caranya, Kak? Mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Contohnya tadi Coki, karena dia udah menang tahun lalu, dia tidur-tiduran sambil main HP. Itu benar atau enggak? Tidak benar. Nah, jadi kita harus meniru Pinky. Pinky terus berusaha menjadi yang lebih baik. Nah, adik-adik di rumah juga harus sama seperti itu. Harus haus akan ilmu, harus pengen belajar, bangun pagi setelah saat teduh, mandi, kemudian baca bukunya. Nah, sebelum tidur juga sama seperti itu. Wah, besok rosterku bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, aku susun bukunya rapi, kemudian aku baca bukunya, lalu aku tidur. Nah, besok pagi aku bangunnya tepat waktu. Nah, itu yang merupakan anak kebanggaan Tuhan Yesus. Oh iya, hari ini ada yang udah kangen jalan-jalan gak? Nah, selama pandemi corona, kita gak pernah jalan-jalan nih di rumah terus. Ada yang udah kangen berterbangan dengan pesawat? Ada yang udah rindu mendengar suara selamat datang, selamat bertemu di penerbangan kami. Penerbangan dengan 37.000 kaki. Udah rindu kayaknya nih ya. Jadi hari ini kakak mau cerita tentang penemu. Oh iya, siapa yang mau jadi penemu? Waduh, rame suaranya. Iya, jadi kakak mau cerita tentang Wright bersaudara. Oke, nah di sini ada pesawat nih. Ada yang tahu nggak bagaimana kisahnya sampai pesawat ini bisa terbang? Hari ini kita bisa naik pesawat, kemudian bisa berdiri di atas awan-awan melihat langit yang biru. Nah, jadi kakak mau cerita, semuanya duduk yang rapi dulu ya. Jadi pesawat ini ditemukan oleh Wright bersaudara. Nah, abangnya bernama si Orville dan adiknya bernama Wilbur Wright. Jadi mereka ini adalah dua orang abang beradik. Nah,
Orville dan Rick ini ayahnya kerja di luar, papanya kerja di luar negeri. Kemudian papanya pulang nih. Pulang-pulang tahu nggak papanya bawa apa? Papanya bawa hadiah buat mereka. Hadiahnya apa, Kak? Nah, papanya membawakan mereka baling-baling bambu. Kemudian mereka bingung. Digesek tuh kan baling-balingnya. Kemudian terbang baling-balingnya. Terus Orville sama adiknya ini, si Wilbur ini bertanya, kok bisa ya pesawat ini terbang? Nah, kemudian dari situ mereka bertambah besar, bertambah dewasa. Nah, mereka ini dulunya kerja di sebuah toko sepeda motor. Jadi mereka udah biasa nih bermain dengan mesin-mesin motor, kemudian udah biasa membengkel, udah tahu. Jadi mereka bukan orang yang cuek gitu. Kalau papaku kerja bengkel, aku nggak mau tahu, nggak seperti itu. Mereka mau tahu, jadi mereka merakit seperti apa yang dilakukan oleh ayahnya. Satu ketika si Orville yang abangnya ini bilang sama adiknya, "Dek, aku pingin lah terbang seperti burung di udara itu. Tapi kan kita nggak bisa, Bang. Kita kan punyanya kaki. Kita nggak bisa terbang." Kemudian berencanalah mereka untuk membuat sesuatu yang bisa terbang. Gimana caranya, Kak? Nah, jadi pada suatu ketika mereka melihat tumpukan kertas. Jadi ada tumpukan kertas nih, contohnya seperti ini. Kemudian si Orville sama si adiknya ini membuat kiri kanan. Ini sepertinya bisa digerakkan untuk terbang. Kemudian mereka melipat-lipat lalu diterbangkan. Nah, ternyata mereka mendapatkan satu prinsip, yaitu ada sayap kiri kanan. Nah, itu merupakan penstabilnya. Kemudian mereka berpikir lagi, kalau cuman kertas kan nggak bisa mengangkut manusia, bener nggak? Bener. Nah, lalu si Orville sama adiknya ini membuat rakitan dari kayu yang dibuat dengan tambahan mesin. Tadi kan papanya bekerja di di toko sepeda motor. Kemudian digabungkannya kayu tadi dengan mesin. Lalu bergeraklah. Kemudian tetangganya bilang, Orville, ada-ada aja kerjaan kamu. Ngapain kamu bikin kayak gitu? Gak penting sekali gitu ya kan. Nah, sama juga kayak teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang kita yang bilang kayak gini, ngapain kamu belajar? Oke banget sih, ya kan? Tidak usah didengar. Jadi kita harus tahu memilah mana yang baik, mana yang buruk. Kakak lanjut. Kemudian karena dihina tetangganya itu, dia makin bersemangat. Gak bisa nih, jangan sampai yang kukerjakan ini orang menyepelekan aku karena yang kubuat. Nah, dia terus berusaha. Gimana ya caranya supaya rakitan kayu yang dibuat tadi seimbang dan bisa terbang? Lalu dilakukanlah uji coba. Nah, uji cobanya itu berapa kali, Kak? Udah dilakukannya 3 kali, tapi nggak bisa terbang. Jatuh. Oke? Tapi dia nggak berhenti di situ. Dia terus berusaha, dia terus melakukan usaha semakin keras sampai usaha yang ke-1000 kali. Ayahnya bilang, "Jangan berkecil hati anak-anakku. Ayah tahu kalian orang yang hebat." Nah, kemudian mereka mengeluarkan semua tenaganya. Kemudian mereka banyak membaca. Ternyata kunci kaya pengetahuan itu adalah membaca. Karena membaca adalah jendela dunia. Nah, mereka melakukan percobaan. Nah, pada percobaan yang ke-1000 kali, pesawatnya apa yang terjadi? Pesawatnya berhasil terbang pada ketinggian 37.000 kaki. Wah, luar biasa bukan? Nah, tidak menutup kemungkinan adik-adik 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, ada yang bilang, "Kak Sela, aku jadi pilot." Wah, bangga sekali Kak Sela. "Kak Sela, aku jadi dokter spesialis bedah." Wah, good job. "Kak Sela, aku menjadi astronot." Wah, bangga sekali Kak Sela. Satu-satunya kayaknya dari GBKB Setiabudi bakal jadi astronot, ya enggak? Nah,
seperti itu adik-adik. Jadi kita tahu kalau nanti adik-adik naik pesawat, penemunya siapa? Orville dan adiknya, yaitu Wright bersaudara. Jadi kalau kita naik pesawat kita harus tahu ya siapa penemu pesawat. Nah, untuk itu adik-adik kita harus semakin lebih tekun lagi belajar untuk memperkaya pengetahuan. Oke, sampai di sini firman Tuhan pada kita hari ini. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat dan belas kasihan-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk menjadi orang yang kaya, tapi kaya akan pengetahuan Tuhan. Namun Tuhan, kami ingin Tuhan memberikan kami rendah hati, tidak sombong dalam apapun pencapaian yang ada di dalam hidup kami. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap pencapaian-pencapaian yang ingin kami raih. Bapa, berkati juga orang tua kami yang mendukung kami dalam studi dan perjalanan kami ke depannya. Tuhan Yesus, berkati anak-anak sekolah minggu, khususnya anak-anak GBKP Setiabudi. Tuhan yang memberkati Tuhan pendidikannya dan pergaulannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, udah mendengarkan firman Tuhan nih. Tadi kayaknya semuanya fokus sama yang terbang-terbang, ya kan? Kemudian ada yang lomba lari. Nah, kali ini kakak mau kasih 3 kuis buat yang benar menjawab dan yang paling cepat. Boleh dijawab di WhatsApp di bawah sini atau boleh komen di YouTube yang ada di sini. Oke? Pertanyaannya siap-siap pantengin pulpen, kertas, dan siapkan telinga yang tajam-tajam. Yang pertama, siapakah nama tokoh di Alkitab yang dikenal dengan sebutan raja yang bijaksana? Ayo. Kemudian yang kedua, sebutkanlah ayat kitab dari Alkitab yang merupakan ayat terpendek dari semua isi Alkitab. Kayaknya udah pada tahu jawabannya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir nih, ayo. Tadi baru aja kita bahas yang terbang-terbang di udara. Sebutkanlah nama penemu dari pesawat terbang. Oke, jangan lupa cepet-cepetan lomba-lombaan. Siapa yang paling cepat, dia yang jadi juaranya. Oke adik-adik. Yeay, kembali lagi ke kelas eksperimen. Nah, kali ini karena tema kita adalah kaya pengetahuan, kita mau lakukan eksperimen nih seperti si Albert Einstein gitu. Nah, untuk itu kita saksikan bareng-bareng ya. Di sini kakak ada 1 buah gelas bening kosong. Kemudian ada tablet effervescent atau boleh dibeli di mana aja, di apotek juga ada kayaknya. Kemudian di sini kakak ada pewarna makanan, boleh hijau, boleh merah atau kuning biar lucu, terserah warnanya bebas. Lalu kakak ada minyak goreng apapun boleh dipakai. Kemudian yang terakhir ada 1 gelas air putih. Kita coba bareng-bareng yuk, saksikan bareng-bareng ya. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan, kita mau ambil minyaknya dulu ya. Di sini kita tuangkan ke dalam gelas yang kosong. Oke, kita tuangkan lagi ya. Iya. Nah, setelah itu yang mau kita lakukan yaitu mengambil air yang tadi udah kita taruh di gelas. Kita tuang perlahan-lahan. Nah, terpisah ya adik-adik, minyak dan air. Setelah itu, kurang banyak nih, kita tambahin dikit lagi ya. Oke. Kemudian kita tambahkan zat pewarnanya ya.
Tadi kakak pilih yang warna hijau nih. 1, 2, 3, 4. Oke, kayaknya udah cukup. Lalu kita ambil effervescent yang udah tadi kita ambil. Lalu kita potong-potong jadi ukuran yang lebih kecil seperti ini. Lalu kita lihat sama-sama, kita masukin ya. Karena semakin kecil permukaan dari effervescent ini, maka semakin cepat juga dia untuk menghasilkan zat karbonasinya. Kita lihat bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4. Wah, kita lihat ada degradasi warna ya adik-adik ya. Nah, larvanya mulai keluaran. Nah, membentuk seperti larva gunung berapi. Wow, bisa dilihat ya. Larvanya berkeluaran. Nah, kalau kita pilih yang warna merah, larvanya akan berwarna merah, sama juga atau yang warna kuning. Oke. Seperti ini adik-adik. Jadi eksperimen ini bisa kita lakukan di rumah atau boleh diuji coba bareng teman-teman untuk mengisi waktu lowongnya. Selamat mencoba adik-adik. Wah, ada yang tahu nggak bagaimana proses terjadinya lampu larva ini? Kita saksikan bareng-bareng ya. Ya, kita udah mendengarkan firman Tuhan yang sangat luar biasa yang menceritakan tentang supaya anak-anak Tuhan harus selalu kaya pengetahuan, harus selalu haus akan ilmu-ilmu pengetahuan, ya enggak? Jadi kita nggak boleh malas-malas belajar. Belajar itu belajar tuh nggak hanya di sekolah ya, kita sehari-hari membantu mama juga belajar. Kita main-main di halaman rumah kita juga belajar. Kakak yakin pasti semua anak setia budi pada pinter-pinter ya. Pasti. Kalau gitu kakak mau cek dulu ilmu pengetahuan, cek. Kita mau nyanyi lagu siapa yang masih hafal lagu kitab-kitab perjanjian lama dulu ya. Oke, kita hafal-hafal dulu. Kita nyanyi sama-sama yuk. Ingat ya. Kejadian keluaran, imamat bilangan ulangan, Yosua Hakim dan Rut, 1 dan 2 Samuel, 2 raja, 1 dan 2 Tawaris, Esra, Nehemia, Esther, Ayub dan Mazmur, Amsal, Salomo dan Pengkhotbah, Kidung, Agub, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos. Yang dari O. Baca kitab Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, serta Hagai, Zakaria, Maleaki. Itulah nama kitab perjanjian lama di dalam Alkitab. Berapa jumlahnya? 39 jumlahnya. Dapat ku ingat. Yeay, siapa tadi yang masih ingat? Mantap. Tapi kalau ada yang lupa-lupa dikit, kita ulang-ulang lagi ya. Sekarang ada satu nyanyian lagi yang kita mau tes juga, Kak. Yaitu 12 murid Yesus. Siap-siap ya. Coba ingat-ingat siapa aja namanya yuk. Ada 12 murid, Simon, Yakub, Yohanes, Andreas, Filipus, dan Bartolomeus, Matius, Thomas, Tadeus, Yakub, anak Alfeus, Simon orang Zelot, Yudas Iskariot. Kami diutus siapa? Kami diutus. Kami harus bawa Injilnya Kristus. Kami
Tentu dong Kak. Luar biasa, cakep. Oke, sekarang saatnya kita mau Ayat hafalan dulu. Oke, diambil Alkitabnya karena ayat hafalan kita hari ini singkat aja sih. Diambil dari Amsal 2 ayat 10. Udah, tadi Amsal di mana? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian baru bukan? Bukan lama, Kak. Iya, aduh. Udah dibuka Amsalnya? Amsal 2 ayat 10. Kita bacakan sama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Oke, jangan lupa dihafal ya adik-adik ya. Buat orang tua kami juga, mohon dibantu adik-adiknya untuk menghafal ayat hafalannya. Oke, sekarang saatnya mengumpulkan persembahan. Ayo siapkan persembahannya yang sudah diberikan oleh orang tua kita. Udah semuanya. Kita naikkan pujian kita sambil mengumpulkan persembahan. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan diriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita udah sampai di penghujung ibadah kita kali ini. Untuk menyempurnakan ibadah kita mau tutup dengan doa. Semuanya ikutin Kak Sela, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, ikutin Kak Sela dalam hatinya masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Tuhan, sempurnakanlah ibadah ini Tuhan, biar apa yang kami kerjakan bisa menjadi pelita di dalam hidup kami. Tuhan, ajarkan kami anak-anak sekolah minggu, Punggung GBKP Setiabudi Tuhan, untuk kaya akan pengetahuan, untuk haus akan pengetahuan, selalu ingin tahu akan apa hal-hal yang baik. Ajarkan kami juga Tuhan untuk tetap rendah hati atas apa yang kami miliki. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan seluruh perangkat gereja Tuhan, mulai dari pendeta, pertua, diaken, sampai ke perangkat-perangkat yang lain. Tuhan Yesus juga memberkati persekolahan anak-anak sekolah minggu dimanapun berada, mulai dari tingkat TK sampai tingkat yang tertinggi. Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk bertindak yang baik, mampu memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tuhan Yesus, pada hari ini juga Bapa, kami menyerahkan seluruh orang-orang yang menderita sakit penyakit, orang-orang berkebutuhan khusus, anak yatim piatu, dan orang-orang yang menderita kemalangan pada hari ini. Tuhan yang memulihkan mereka, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan gantikan dengan sukacita dan kebahagiaan di dalam hidup mereka. Tuhan, pada hari ini juga Bapa, kami mau berdoa untuk semua orang korban COVID-19. Tuhan yang memberkati Bapa, biar mereka bisa segera sembuh dan kembali kepada aktivitasnya serta kembali kepada keluarganya masing-masing. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan seluruh guru-guru sekolah minggu dimanapun mereka berada. Dalam pelayanannya, Tuhan yang memberkati, Tuhan memberikan sukacita, dan Tuhan yang memberkati biarlah apa yang mereka kerjakan menjadi duka yang harum di hadapan Tuhan. Bapa, banyak hal dan dosa yang kami kerjakan setiap hari, baik melalui perkataan,
ampunkan salah dosa kami Tuhan, biar kami layak di hadapan-Mu. Tuhan, terpuji dan termulialah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita satukan hati kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih